Selamat siang Pak Isnandar, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anaisa Ramadasari, nomor induk mahasiswa 211729512. Di kesempatan kali ini, mata kuliah pasar modal saya akan menganalisis fundamental dari Agung Podomoro Land atau yang disingkat dengan APLN. Berikut ada data rasio perusahaan subsektor properti. Di data tersebut saya mengambil 4 perusahaan. Yang pertama yaitu APLN atau Agung Podomoro Land Tbk, yang kedua BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk, yang ketiga SMRA atau Samerkon Agung Tbk, dan yang terakhir ASRI atau Alam Sutra Realty. Jenis rasio yang saya gunakan untuk analisis ini sendiri yaitu ada 5. ROE, DER, PER, PBVR, dan dividend yield. Selanjutnya ada analisis ranking. Sumber data yang saya dapat ini itu dari RTI Bisnis. Nah, langsung saja ke perolehan ranking yaitu ROE dan DER itu dimenangkan oleh BSDE, sedangkan PER dimenangkan oleh SMRA, dan PBVR juga dividend yield dimenangkan oleh BSDE. Lalu selanjutnya, mengapa saya memilih APLN? Pertama, dari berita yang saya baca di kompas.com bahwa saham properti yang saat ini sedang baik adalah saham APLN, dikarenakan saham APLN satu-satunya saham properti yang tetap tumbuh di tengah keadaan pandemik dibanding saham properti lainnya. Lalu yang kedua, karena Agung Podomoro Land memiliki banyak proyek dengan produk yang cocok diluncurkan di tengah pandemi. Produk tersebut seperti Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View, Vimala Hills, Soho Pancoran, Borneo Bay City, dan Orchard Park Batam. Bukan hanya itu, saat ini Podomoro Land juga memiliki proyek penting berkualitas tinggi seperti Podomoro City, Grand by Pluit, Kuningan City, dan Senayan City. Yang terakhir, mengapa saya memilih APLN? Karena Agung Podomoro Land memberikan kemudahan untuk pembelian properti pada 11 proyek properti terbaiknya melalui program spektakuler 3 bonus, yakni subsidi pajak pertambahan nilai atau PPN, down payment sebesar 0%, dan juga diskon sampai dengan 30%. Selanjutnya ada profil dari APLN. PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN adalah pemilik, pengembang, dan pengelola beragam produk dan proyek real estate retail, komersial, dan residensial dengan kepemilikan yang beragam. Memiliki model pengembangan properti yang terintegrasi, mulai dari akuisisi dan pengadaan lahan, desain dan pengembangan, pengelolaan proyek, penjualan, penyewaan, dan pemasaran area komersial, hingga pada pengoperasian dan pengelolaan superblok, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, apartemen, dan perumahan. APLN didirikan pada tanggal 30 Juli 2004 dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya. Dalam tahun 2010, para pemegang saham perusahaan menuntaskan proyek restrukturisasi perusahaan, di mana dilakukan transfer penguasaan 6 pengembangan berikut perusahaan induknya. APLN, nama entitas terdaftar pada Bursa Saham Indonesia. Untuk Agung Podomoro Group atau APG adalah satu di antara beberapa pengembang real estate dengan perkembangan usaha tercepat dan terbesar di Indonesia, dengan rangkaian produk superblok, properti retail, perkantoran, apartemen, dan residensial, dan hotel yang banyak diminati. Ini ada beberapa berita dari APLN. Berita pertama yaitu lengkapi fasilitas Podomoro Park, APLN gandeng awal bros. PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN melengkapi fasilitas Podomoro Park Bandung dengan sejumlah fasilitas. Satu yang terbaru adalah rumah sakit.
APLN melalui anak usahanya, PT Pesona Mitra Kembar Mas, bersinergi PT Fortuna Makmur Sejahtera, mengelola Rumah Sakit Awal Bros. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Direktur Pesona Mitra Kembar Mas Chen Rudi Chandra dan Direktur Fortuna Makmur Yosen Danun. Jaringan Awal Bros telah memberikan pelayanan kesehatan di 13 rumah sakit yang tersebar di berbagai kota di Indonesia seperti Pekanbaru, Batam, Palangkaraya, Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan Makassar. Pencapaian akreditasi ini merupakan prestasi dan komitmen Awal Bros dalam menciptakan dan mengutamakan pelayanan bagi pasien, kata Johnson dalam keterangan tertulis kepada kompas.com Rabu 10 April 2019. Fasilitas kesehatan ini selanjutnya merupakan rumah sakit tipe B yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. Dilengkapi dengan layanan unggulan seperti pusat pelayanan jantung dan pembuluh darah, pusat layanan ibu dan anak, pusat layanan trauma, dan pusat layanan onkologi. Seluruhnya didukung oleh tenaga medis profesional dan kompeten, serta dilengkapi dengan fasilitas yang modern. Rumah sakit Awal Bros yang akan dibangun di kawasan Podomoro Park ini merupakan RS Awal Bros pertama yang berada di wilayah Bandung. Chen mengatakan kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan kelengkapan fasilitas di kawasan Podomoro Park. Penghuni Podomoro Park akan mendapatkan kemewahan pelayanan kesehatan terbaik yang hanya selangkah dari hunian, kata Chen. Lalu berita kedua yaitu APLN terima 800 miliar rupiah uang muka setoran modal pemegang saham. PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN menandatangani perjanjian pengambilan saham baru perusahaan dengan PT Indovika dan Trihatma Kusuma Haliman. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan telah menerima pembayaran uang muka setoran modal sebesar 800 miliar rupiah yang akan dikonversikan menjadi saham perusahaan setelah mendapat persetujuan RUP SLB perusahaan. Dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com, Kamis 26 September 2019, Sekretaris Perusahaan PT APLN, yaitu Justin Omas, menuturkan dana ini akan digunakan untuk pelunasan dari beberapa fasilitas pinjaman. Pertama, fasilitas pinjaman sindikasi 1 sebesar 1,178 triliun rupiah yang jatuh tempo pada 30 September 2019. Kemudian, fasilitas pinjaman sindikasi 2 senilai 750 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 24 Mei 2021. Dan obligasi berkelanjutan 1 Agung Podomoro Land tahap 3 tahun 2014 sebesar 451 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 19 Desember 2019. Terakhir, obligasi berkelanjutan 1 Agung Podomoro Land tahap 4 tahun 2015 sebesar 99 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 25 Maret 2020. Sebagai informasi, APLN memiliki 40 anak usaha, 12 entitas dengan kepemilikan tidak langsung melalui anak usaha, serta 13 entitas asosiasi di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar, dan Medan. Dalam 10 tahun terakhir, APLN telah menyelesaikan lebih dari 50 proyek properti. Mayoritas ditunjukkan untuk segmen masyarakat kelas menengah dengan kisaran proyek mulai dari low cost, apartemen, hingga high-end apartemen di bilangan Jakarta Selatan, high-end neighborhood mall, shop house, hotel, dan office tower. Lalu berikut daftar direktur dan komisaris APLN. Direktur utama dari APLN sendiri yaitu Baselus Ruru. Lalu wakil direktur utamanya Nur Indra Jaja. Dan ada Cesar Manikan de la Cruz, Miarni Ang, Paul Christian Arianto, anak Agung Mas Wirajaya sebagai direktur. Mereka semua terafiliasi YES. Lalu pada jajaran komisaris ada Legend TNI Pun Sofian Effendi,
dengan posisi komisaris utama, lalu Wibowo Ngaserin dengan posisi komisaris. Berikut daftar pemegang saham APLN. Ada PT Indovika, Trihatmaka Haliman, masyarakat yang termasuk direksi dan komisaris, saham Trisuri, Baselius Ruru, Nur Indra Jaja, Cesar M. De la Cruz, Miarni Ang, Paul Christian Arianto, Anak Agung Mas Wirajaya, Lejen TNI Pun Sofyan Effendi SE, dan yang terakhir Wibowo Ngaserin. Lalu ada beberapa penghargaan yang diraih APLN. Yang pertama, PT Agung Podomoro Land Tbk, APL menerima penghargaan Top 5 Most Admired CEO Award 2017 in Property Sector yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Lalu yang kedua yaitu Top 5 Good Corporate Governance atau GCG isu in property sector oleh APL. APL berada dalam urutan pertama dalam kategori GCG tersebut. Selanjutnya CSR yang pernah dilakukan oleh Podomoro Land, yaitu memasuki usia emas. Salah satu pengembang terbesar Indonesia, Agung Podomoro Group atau APG, menggalakkan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR di 4 pilar, yakni di bidang lingkungan hidup, pendidikan, sosial, dan olahraga. Kegiatan tersebut melibatkan unit usahanya yakni Agung Podomoro Land atau APLN dan Yayasan Agung Podomoro Land atau YAPL. Menurut Nur, YAPL juga secara aktif melakukan donasi peduli korban bencana, penyaluran bantuan mobil ambulans, serta melakukan perbaikan rumah ibadah di lingkungan sekitar unit bisnis APLN. Selanjutnya ada perjalanan APLN dari tahun ke tahun. Pertama sekitar tahun 1969 dengan proyek pertamanya perumahan di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Lalu tahun 1973 APG memulai proyek di kawasan Sunter, Jakarta Utara dengan membangun kompleks perumahan beserta fasilitasnya seperti sekolah, pusat rekreasi, tempat ibadah, rumah sakit, dan pasar. Pada tahun 1986, perusahaan ini dilanjutkan oleh Trihatma Kusuma Haliman yang mengakuisisi PT Indovika Housing yang sebelumnya memiliki lahan di kawasan Sunter. Langkah ini menjadikan APG menjadi salah satu pelopor dalam menciptakan konsep pemukiman terintegrasi dan lengkap. Lalu pada tahun 2012, grup ini mulai berkembang ke lokasi-lokasi lain di Jakarta seperti Bandung, Bogor, Karawang, Balikpapan, dan Bali. Pada tahun 2014, APG membuka universitas yang diberi nama Podomoro University, berlokasi di kawasan Central Park, Jakarta. Lalu selanjutnya ini ada balance sheet dari APLN yang menunjukkan grafik sempat naik kemudian turun drastis beberapa waktu, namun terjadi kenaikan lagi dan stabil pada titik kenaikan tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. APLN memiliki dampak positif bagi calon investor karena dengan adanya insentif pajak properti maka harga saham properti akan mulai naik. Meskipun di awal pandemi semua harga pada saham properti turun drastis. Begitu juga dengan saham APLN. Meskipun sekarang masih rendah, namun dengan adanya proyek-proyek dari perusahaan Podomoro Land yang disesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini akan membuat saham APLN naik. Sekian, terima kasih.